Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sekalian di mana berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di biologi kelas 12 yaitu bab ke-8 tentang mutasi. Apaan itu mutasi? Oke, mutasi yang dibicarakan di sini adalah mutasi yang di bidang biologi, bukan mutasi di kepegawaian. Kalau kepegawaian, mutasi artinya pindah tugas, tetapi mutasi di sini akan berbeda. Apa saja yang akan kita pelajari? Baik, kita akan pelajari dua hal di bab ke-8 tentang mutasi ini. Yang bagian A, yaitu kita akan baca tentang macam-macam mutasi, dan yang bagian B, kita akan belajar tentang dampak mutasi dalam kehidupan. Baik, itu. Oke, nah, sekarang contoh-contohnya. Oke, berikutnya adalah mengenai dampak mutasi dalam kehidupan. Jadi karena tadi itu gen ada yang mengalami perubahan, kemudian kromosom mengalami perubahan. Nah ini akhirnya tuh ada mutasi yang menimbulkan dampak, gitu ya, menimbulkan dampak. Nah menurut manusia dampaknya ini ada yang bersifat merugikan, ada yang bersifat menguntungkan kalau menurut manusia. Tapi kalau saya melihatnya, kalau menurut makhluk hidupnya sendiri yang mengalami mutasi, pasti ya merugikan bagi dia. Seperti apa sih? Nah, nanti kita lihat di contohnya. Oke, sekarang adalah dampak yang bersifat merugikan. Kamu lihat di semuanya nih ya, kelainan pada manusia akibat mutasi gen. Misalnya ada sickle cell, di mana bentuk dari sel darah merah itu seperti bulan sabit, semacam thalassemia begitu ya. Berikutnya adalah tumbuhan tanpa biji. Loh, bayangkan kalau tumbuhan ini nggak ada bijinya, terus dia nanam dari mana? Kalau bagi kita enak, kalau makan jambu nggak ada bijinya, sudah nggak ada penghalang. Semangka tanpa biji makannya tambah enak. Tapi kalau semua semangka tanpa biji, terus kita nanam semangka dari mana? Berikutnya yaitu kelainan pada manusia yang akibat mutasi kromosom. Ini sangat banyak sekali. Disebut dengan sindrom, kumpulan dari beberapa gejala. Dan kayak ini semuanya negatif dong. Merugikan semua ini ya, karena ini penyakit gitu ya. Apa itu? Udah kita amati ya. Oke, yang pertama adalah sindrom Down. Yaitu disebabkan oleh gagal berpisah. Kita masih ingat bahwa pada saat kita bahas tentang pembelahan sel, ada fase anafase, di mana kromatid ditarik ke sudut yang berlawanan. Nah, ini ada yang tidak mau berpisah, disebutkan gagal berpisah. Itu kromosom nomor 21, sehingga individu penderita ini memiliki kromosom tambahan. Nah, seperti yang kita bahas tadi, aneusomik tadi ya. Jadi di kromosom yang nomor 21, harusnya kan sepasang, cuma 2. Nah, ini 3. Jadi ini termasuk trisomik ya. Nah, semacam ini. Ini akibatnya. Nanti ada perubahan wajah, seperti ini, mata, tangan, lidahnya, telinganya, kakinya, seperti ini. Naudzubillah, jangan sampai ada keluarga kita yang seperti ini ya. Berikutnya, penjelasan dari sindrom Down ini ditemukan oleh J.L. Down tahun 1866. Ciri dari sindrom ini adalah karyotipenya atau struktur dari kromosom dan jumlahnya adalah 47XX. Jadi dia secara kekelaminan normal ya. Kadang-kadang perempuan, kadang-kadang laki-laki, tapi ada kelebihan di kromosom nomor 21. Mongolisme, jadi wajahnya seperti orang Mongol ya. Bertelapak tebal seperti telapak kera, mata sipit miring ke samping, bibir tebal, lidah menjulur, air liur selalu menetes, naudzubillah, serta gigi kecil-kecil dan jarang. IQ rendah, cuma 40 ya, plus 40. Tingkat pertumbuhan mental sindrom Down bervariasi pada setiap penderita. Kasus trisomi dapat terjadi pada sekitar 15 individu setiap dari 10.000 kelahiran. Jadi kalau 10.000 kelahiran ada 15 individu yang kemungkinan kena ini. Pada ibu di atas 35 tahun, kemungkinan terjadinya sindrom Down pada anak yang dilahirkan lebih tinggi dibandingkan pada ibu dengan umur 20-30 tahun. Katanya begitu ya. Ibu dengan umur 20-30 tahun memiliki kemungkinan
1 dari 1000 kelahiran untuk mendapatkan anak dengan sindrom ini. Pokoknya kita sering-sering berdoa lah ya. Kemudian kita menjaga makanan-makanan kita, jangan sampai makanan yang kita makan itu mengandung zat-zat yang menyebabkan mutasi atau dengan mutagen. Berikutnya itu sindrom Patau. Sindrom lain yang lebih langka daripada sindrom Down adalah sindrom yang disebabkan oleh aneuploid pada autosom. Sindrom Patau adalah salah satunya. Sindrom ini disebabkan oleh trisomik pada kromosom nomor 13, 14, atau 15. Dalam kasus ini yang ke-13. Jadi aslinya kan berpasang-pasangan loh. Ini kelebihan satu pasangan menyebabkan sindrom Patau. Gambarnya seperti ini ya. Ini jenis kelaminnya bisa laki-laki atau perempuan karena tidak terpaut ke masa seks, berumur pendek rata-rata hanya 3 bulan saja, polidaktil, banyak jari, lebih dari 5 jarinya, otak lebih kecil, keterbelakangan mental, bibir bercelang, kelemahan pada jantung, kelainan usus, kerusakan otak dan peredaran darah, langit-langit bulu yang terbelah. Sindrom ini ditemukan oleh K. Patau pada tahun 1960. Pada setiap 5.000 kelahiran dapat jadi satu kasus penderita sindrom Patau. Bayi yang dilahirkan dengan sindrom ini jarang bertahan hidup dari 1 tahun. So, untungnya gitu ya, kalau sampai dewasa kasihan ya. Berikutnya adalah sindrom Edward. Bagus namanya, ditemukan oleh Pak Edward kayaknya. Laki-laki namanya disesuaikan dengan siapa yang menemukannya. Sindrom ini disebabkan oleh trisomi, sama dengan yang tadi ya. Jadi sindrom Down, Patau, Edward sama, yaitu trisomi. Kalau yang tadi di nomor pertama 21, berarti 13. Ini yang 16, 17, ke 18. Di 18 ya. Ini ciri-cirinya. Ini bisa laki-laki atau perempuan, tidak terpaut kromosom, berumur pendek, 6 bulan saja, tengkorak lonjong, bentuk mulut lebih kecil, letak telinga lebih bawah dibanding orang normal. Kemungkinan penderita ini 1 dari setiap 10.000 kelahiran. Jadi jarang ya, tapi jadi walaupun jarang, tapi kalau banyak ya jadi kemungkinan. Oleh karena itu ya selagi-lagi kita tinggal berdoa dan menghindari makanan-makanan atau paparan-paparan yang menyebabkan mutasi. Berikutnya sindrom Klinefelter ya, sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter kali ini ditemukan oleh Klinefelter, namanya lagi ya, tahun 42 belum lahir ini ya. Disebabkan oleh adanya gagal berpisah pada kromosom seks atau gonosom, sehingga setelah fertilisasi dihasilkan laki-laki dengan tambahan kromosom X. Kalau tadi itu pengurangan ini, penambahan di autosom, tapi kalau ini penambahan di kromosom seksnya. Laki-laki normal kan XY, ini ada tambahan 1 X. Jadi gagal berpisah. Gagal berpisah di mana ya tadi ya? X-nya tadi ya. X harusnya kan X sendiri gitu ya. Mungkin tidak mau berpisah, X-nya ketemu Y ya. Diperkirakan jadinya itu pada 1 dari setiap 2.000 kelahiran. Nah, kalau jumlahnya banyak ya kemungkinannya ada juga ini ya. Oke, nih di kromosom seks, nah ini yang terakhir ya. Nah, terakhir itu harusnya kan X atau XY, ini dia enggak XY gitu ya. Lebih tinggi dari tinggi rata-rata, cambang kumis dan jenggot tidak tumbuh, bulu ketiak dan bulu dada tidak tumbuh, payudara berkembang. Jadi laki-laki tapi payudaranya berkembang. Yang disebut dengan ginekomastial ya. Kemudian biasanya terjadi osteoporosis, distribusi lemak seperti perempuan, testis berukuran kecil, testicular atrophy ini ya. Naudzubillah. Ciri-ciri dari sindrom Klinefelter sebagai berikut. Kariotipenya 47, XY, kelebihan kromosom seks X diderita oleh pria. Sindrom ini disebabkan oleh sel telur yang membawa kromosom X dibawa oleh sperma yang mengandung XY, atau sel telur yang kromosomnya XX dibuat oleh sperma yang membawa kromosom Y. Bulu badan tidak tumbuh, testis mengecil, mandul, steril, buah dada membesar, tinggi badan berlebih. Jika jumlah kromosom X lebih dari 2, akan mengalami keterbelakangan mental. Misalnya X lebih dari 2 ya, berarti 3 ya, Y gitu. Aduh, tidak membayangkannya, jangan sampai terjadi. Berikutnya, yaitu sindrom Turner.
Wanita kalau ini ya, wanita dengan sindrom Turner ini hanya memiliki satu kromosom seks X, yaitu monosomik, jadi kromosom seksnya berkurang. Yang tadinya itu kalau perempuan kan XX, itu berarti X0 ya, atau kosong. Ditemukan oleh H.H. Turner tahun 1938. Mana turun lahir ini. Secara genetis penderita sindrom ini hanya memiliki kromosom 44 autosom plus XO atau X0. Jadi cuma yang kromosom yang lainnya normal, hanya pada kromosom seksnya saja yang tinggal X saja, itu pun mengalami kelainan ya. Jadi saya tadi bilang bahwa kayaknya mutasi itu kok akibatnya jelek sih bagi yang menderitanya. Sepertinya begitu ya. Ciri-ciri dari sindrom Turner ini yaitu kariotipenya kurang 1 ya. Dari 46 jadi 45 X. Autosomnya 44 dan gonosomnya atau kromosom seksnya X saja, diderita oleh wanita. Sindrom ini disebabkan oleh sel telur yang tidak mengandung kromosom X, dibuai oleh sperma yang mengandung X. Jadi yang gagal berpisah tadi itu ya. Tinggi badan cenderung pendek, perkembangan alat kelamin terlambat atau infantil, kemudian sisi leher tumbuh tambahan daging, kayak bergelambir gitu ya. Bentuk kaki X, kedua puting susu berjarak melebar. Oh, waduh gitu jaraknya ya. Kemudian terbelakang mental. Individu dengan sindrom Turner ini umumnya memiliki tingkat kecerdasan yang normal. Diperkirakan kasus sindrom Turner terjadi 1 dari 5.000 kelahiran. Lebih banyak lagi ini ya. Naudzubillah. Berikutnya sindrom Jacob. Sindrom Jacob ditemukan oleh Pak Jacob tahun 1965. Banyak yang mengatakan ini mirip dengan sindrom Klinefelter. Pria, tapi XYY. Kalau Klinefelter tadi kan XY. Kalau ini kelebihan kromosom Y. Ciri-cirinya 47 XYY. Maaf ya, ini XY salah ya. XYY, kelebihan satu kromosom Y. Diderita oleh pria, berperawakan tinggi, bersikap antisosial, lihat wajahnya aja, angker, agresif, dan suka melawan hukum. Naudzubillah. Semoga itu sampai reo. Berikutnya adalah sindrom super female, trisomik. Mirip dengan mereknya minyak wangi nih ya, Triple X. Naudzubillah tapi ya. 47 XXS, wanita kelebihan X. Jenis kelaminnya perempuan. Kariotipenya 44A+. Nah ini ya, XXX diderita oleh wanita. Sindrom ini terjadi karena sel telur yang mengandung kromosom X gagal berpisah dibuai oleh sperma X. Payudara tidak berkembang, menstruasi tidak teratur, dan steril alias mandul, mengalami gangguan mental, pada umumnya tidak berusia panjang. Pada umur 22 ia mempunyai alat kelamin luar seperti kepunyaannya bayi. Umumnya penderita lebih tinggi dari perempuan umumnya, berat badan penderita tersebut tidak sebanding dengan tingginya. Itu tadi dampak negatif. Sekarang dampak positifnya. Katanya para ahli ya. Dampak positifnya diantaranya yaitu mutasi alami dan buatan pada tanaman sansevieria. Seperti apa ya? Nanti dicari ya. Aku sendiri belum tahu ini yang sansevieria. Berikutnya yaitu penggunaan kolkisin. Nah, ini ada zat kimia namanya kolkisin. Ini yang bisa menyebabkan semangka tanpa biji. Nah, bayangkan semangka tanpa biji enak kan? Dimakan enak, nggak ada gangguannya. Tapi bagi semangkanya sendiri nggak bisa reproduksi ya. Oke, karena itu jangan menggunakan semua semangka dijadikan semangka tanpa biji. Aduh, bisa punah itu semangka. Penggunaan radiasi sinar gamma pada sorghum atau gandum. Kemudian penggunaan sinar radioaktif untuk radioterapi. Nah, ini ya untuk pengobatan kanker. Tapi harus oleh ahlinya. Ada dengan sinar radiasi tertentu dalam jangka tertentu dan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Lah ini misalnya ada jeruk. Nih asalnya banyak bijinya jadi nggak ada bijinya. Enak, nggak ada pantangannya. Gigit keras, aduh, rasanya nyaman. Nah, ini beberapa keuntungan dan kerugian dari mutasi. Oke, singkat cerita bahwa mutasi adalah perubahan materi genetik, bukan pindah tugas kalau PNS. Perubahan materi genetik, jadi kita punya kromosom atau gen atau DNA itu mengalami perubahan dari aslinya, itu namanya mutasi.
Paham ya? Oke. Jika tidak paham, ya nanti diskusi ya di Google Meet atau di Zoom. Ketemu langsung via dunia maya tapi ya. Oke, mudah-mudahan itu yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari penyakit-penyakit yang tadi saya katakan ya, banyak sekali ya. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh terjadinya mutasi. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.